Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yohanes Christophorus Mau, NIM 2019-520063, Program Studi Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan materi teknik jalan raya dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan. Langsung saja. Yang pertama, teknik jalan raya. Jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan kelengkapannya. Tahapan perencanaan teknik jalan meliputi pekerjaan lapangan, kriteria perencanaan, penyiapan peta, perencanaan geometrik dan material jalan, perencanaan perkerasan, drainase jalan, bangunan pelengkap, perkiraan biaya dan lampiran. Adapun klasifikasi jalan sesuai peruntukan dibagi menjadi dua bagian, yaitu jalan umum dan jalan khusus. Kriteria perencanaan terdiri dari kendaraan rencana ekuivalen, mobil penumpang, volume lalu lintas, dan kecepatan rencana. Perencanaan jalan. Pertama, kecepatan rencana. Kecepatan rencana PR pada suatu ruas jalan adalah kecepatan yang dipilih sebagai dasar perencanaan geometrik jalan yang memungkinkan kendaraan-kendaraan bergerak dengan aman dan nyaman dalam kondisi cuaca yang cerah. Yang berikut ada rumaja, rumija, dan ruasja. Rumaja yang artinya ruang manfaat jalan. Kedua, rumija yang artinya ruang milik jalan. Ketiga, ruasja yang artinya ruang pengawasan. Adapun komposisi penampang melintang jalan terdiri dari beberapa bagian, yakni jalur lalu lintas, median dan jalur lempian, bau, jalur pejalan kaki, selokan dan lereng. Adapun lajur adalah bagian jalur lalu lintas yang memanjang, dibatasi oleh marka lajur jalan dan memiliki lebar yang cukup. Fasilitas pejalan kaki. Fasilitas pejalan kaki terdiri dari jalur pejalan kaki, lapak tugu, lampu penerangan, rambu, pagar, marka jalan, dan pelindung peneduh. Adapun rumus kriteria desain. Dalam keadaan ideal untuk mendapatkan lebar minimum jalur pejalan kaki W, dipakai rumus W sama dengan P per 35 tambah 1,5. Keterangan P sama dengan volume pejalan kaki, W sama dengan lebar jalur pejalan kaki. Yang berikut prosedur perencanaan. Pertama, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data harus dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut: volume lalu lintas kendaraan, kecepatan lalu lintas kendaraan, volume lalu lintas pejalan kaki dalam satu lintasan, volume lalu lintas penyeberangan dua arah sepanjang 100 meter, dan data geometrik jalan. Yang berikut perencanaan. Yang pertama, trotoar. 2, penyeberangan sebidang. 3, penyeberangan tak sebidang. Yang berikut jenis kerusakan jalan dan metode deteksi. Yang pertama, metode deskripsi. Kerusakan meliputi pengamatan kerusakan, identifikasi kerusakan, dan penyebab kerusakan. Yang kedua, manajemen perkerasan. Melakukan perbaikan dengan benar
pada tempat yang benar dan pada waktu yang benar. Yang kedua, pemeliharaan perkerasan, melakukan perbaikan ringan pada perkerasan yang masih baik untuk menjaga agar kondisinya tetap baik. Berikut penyebab perkerasan jalan rusak dini antara lain pengaruh beban kendaraan, pengaruh kelembapan, pengaruh temperatur, bahan pembentuk perkerasan tidak memenuhi syarat, pelaksana pembangunan buruk, dan drainase buruk. Yang berikut, jenis kerusakan jalan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kerusakan fungsional dan kerusakan struktural. Yang berikut, kegiatan pemeliharaan rutin jalan meliputi perkerasan dan bau jalan, trotoar, drainase, perlengkap jalan, lereng, keadaan darurat, dan struktur. Yang berikut, pembagian kelas jalan perkotaan. Bagian-bagian jalan perkotaan meliputi ruang manfaat jalan atau rumaja, meliputi badan jalan, aluran tepi jalan, dan ambang pengambangnya, serta bangunan utilitas. Yang kedua, ruang milik jalan atau rumija, meliputi daerah manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar daerah manfaat lain. Yang ketiga, ruang pengawasan jalan atau ruasja, merupakan sejalur tanah tertentu di luar daerah milik jalan yang ada di bawah pengawasan pembina jalan. Berikut pengaruh beban kendaraan terhadap kerusakan jalan. Dampak kendaraan berat beban lebih meliputi umur rencana tidak tercapai, kerusakan jalan, mass atau power ratio meningkat, menimbulkan kemacetan, terjadinya disparatif kecepatan lalu lintas, minimal disparatis kecepatan kurang dari 30 km per jam, dan persoalan kendaraan berat, dimension overload. Berikut overdimensi. Suatu kondisi di mana dimensi pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik. Berikut overloading. Suatu kondisi di mana kendaraan yang mengangkut muatan melebihi pembatasan yang ditetapkan. Yang berikut ciri-ciri utama kerusakan akibat beban lebih terdiri dari dua bagian, yakni perkerasan lentur dan perkerasan lalu lintas. Yang berikut umur rencana struktur jalan. Perkerasan jalan lebih cepat sekitar 3 kali akibat adanya kendaraan berat beban lebih. Yang berikut, biaya privasi jalan menjadi lebih mahal akibat adanya kendaraan berat dan lebih. Yang berikut ada alignement horizontal. Alignement horizontal atau trase jalan adalah proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal. Yang berikut, alignement horizontal terdiri atas bagian garis lurus dan bagian garis lengkung. Gaya sentrifugal dapat diimbangi oleh gaya gesek melintang antara ban kendaraan dengan permukaan jalan dan berat kendaraan akibat kemiringan melintang. Koefisien gesekan melintang dipengaruhi jenis dan kondisi ban, tekanan ban, kekasaran permukaan perkerasan, kecepatan kendaraan, dan keadaan cuaca. Superelevasi kemiringan melintang pada suatu tikungan yang berguna untuk mengimbangi gaya sentrifugal dari kendaraan yang berjalan pada tikungan. Garis lengkung dapat terdiri dari busur lingkaran saja, busur lingkaran ditambah busur peralihan, dan busur peralihan saja. Berikut, alignement vertikal. Alignement vertikal terdiri atas bagian lurus dan bagian lengkung.
Jarak pandang meliputi manfaat jarak pandang, klasifikasi jarak pandang, parameter jarak pandang, tinggi objek, tinggi mata pengemudi, waktu reaksi pengemudi, dan perlambatan longitudinal. Batas jalur lalu lintas berupa median jalan, bahu jalan, trotoar, dan separator jalan. Penampang melintang jalan terdiri atas jalur lalu lintas, bahu jalan, saluran samping, median, trotoar, jalur sepeda, separator, jalur lambat, dan lereng. Berikut perencanaan drainase permukaan jalan. Sistem drainase merupakan serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan membuang kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air. Sistem drainase permukaan jalan berfungsi untuk mengendalikan lintasan air hujan di permukaan jalan dan daerah sekitarnya agar tidak merusak konstruksi jalan. Jenis-jenis drainase yaitu drainase alami dan buatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada perencanaan drainase permukaan sebagai berikut: plot rute jalan di peta topografi, inventarisasi data bangunan drainase, panjang segmen saluran, dan luas daerah layanan. Baik, sekian hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera.